your goal is not enough. Nah, sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi ya kawan-kawan. Terima kasih. Halo anak-anak, apa kabarnya? Bapak berharap kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online kita pada tema 1, subtema 1, pada muatan IPA. Nah, yang akan Bapak ajarkan hari ini yaitu tentang energi bunyi. Jadi, tolong kalian simak baik-baik dan tonton sampai habis ya. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang energi bunyi. Nah, energi bunyi adalah segala kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh bunyi. Nah, bunyi itu apa? Bunyi adalah getaran di udara. Nah, benda yang bergetar ini akan menghasilkan yang namanya bunyi. Semua bunyi itu dihasilkan oleh yang namanya sumber bunyi. Sumber energi bunyi ini ada bermacam-macam. Nah, benda-benda yang menghasilkan bunyi itu disebut sebagai sumber bunyi. Kita juga dapat menghasilkan bunyi karena mempunyai pita suara. Nah, sekarang akan Bapak bahas tentang cara benda menghasilkan bunyi. Yang pertama dengan cara dipukul. Contoh alat musiknya, yang pertama ada gong, yang kedua ada gendang. Kemudian contoh benda yang menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Yang pertama ada seruling dan yang kedua ada trompet. Contoh benda menghasilkan bunyi dengan cara digesek. Pertama ada biola, kemudian ada rebab. Contoh benda yang menghasilkan bunyi dengan cara dipetik, yaitu gitar dan juga kecapi. Dan yang terakhir, contoh benda menghasilkan bunyi dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Pertama itu ada angklung, kemudian ada marakas. Nah, itulah contoh benda menghasilkan bunyi dengan berbagai macam cara. Sekarang kita lanjut tentang perambatan bunyi. Bunyi ini dapat merambat melalui 3 jenis media. Yang pertama, benda padat, kemudian benda cair, dan yang terakhir benda gas. Nah, namun bunyi ini tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Nah, kita kembali lagi ke perambatan bunyi melalui media padat. Di sini Bapak memberikan contoh gambarnya. Nah, ini dia, yaitu suara merambat melalui benang atau tali. Kemudian perambatan bunyi melalui benda cair. Suara merambat melalui air. Kemudian perambatan bunyi melalui media gas, yaitu suara merambat melalui udara.
Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang energi bunyi. Jadi Bapak berharap kalian sudah memahami tentang energi bunyi berdasarkan video pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, untuk menguji pemahaman kalian sampai di mana, Bapak akan memberikan beberapa soal evaluasi. Yang pertama, tuliskan contoh benda yang menghasilkan bunyi dengan cara dipukul, digesek, ditiup, dipetik, dan digerakkan atau digoyang-goyangkan. Tapi contohnya yang harus berbeda dari yang telah Bapak sebutkan tadi. Masing-masing satu saja. Jadi yang dipukul satu, ditiup satu, digesek satu, dipetik satu, dan digerak-gerakkan atau digoyangkan satu. Tapi yang berbeda dari video yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, pertanyaannya yaitu mengapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa? Oke, jadi tugas-tugas tersebut kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Sepertinya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Tolong kalian kerjakan baik-baik ya, dan akan Bapak bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa.